Oke, kita akan bahas mengenai struktur atom. Dan di sini aku udah ada visualisasi dari struktur atom. Jadi atom itu terdiri dari 3 partikel utama, yaitu proton, neutron, dan juga elektron. Proton dan neutron, mereka bersama-sama menyusun inti atom atau biasa juga disebut sebagai nukleus. Nah, untuk elektron, dia bergerak di orbital-orbital di sekitar inti atom. Kemudian untuk muatannya, proton itu bermuatan positif 1, neutron itu muatannya tidak bermuatan, jadi dia netral. Lalu untuk elektron, muatannya adalah negatif 1. Kemudian untuk masanya, untuk proton, massa dari proton adalah 1,6726 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Lalu untuk neutron, massanya ada di 1,6749 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Kemudian untuk elektron, massanya adalah 10,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, bisa dilihat di sini, massa dari proton dan juga massa dari neutron itu mereka hampir sama. Oleh karena itu, supaya lebih memudahkan, disederhanakanlah massa mereka ini menjadi 1 SMA atau 1 satuan massa atom. Neutron juga 1 SMA. Kemudian untuk elektron, dia ukurannya itu tuh sangat kecil, 2000 kali lebih kecil daripada proton dan neutron, dan massanya pun jauh lebih kecil. Oleh karena itu, untuk elektron, dia disederhanakan massanya menjadi suatu massa relatif, yaitu 0 satuan massa atom. Nah, sekarang coba kita pakai konsep ini dalam menghitung massa atom. Nah, massa itu kan artinya berat ya. Katakanlah misalkan kita punya pulpen. Berat dari pulpen tersebut berarti berat dari semua komponen penyusunnya, yang menjadi satu kesatuan, menjadi satu pulpen gitu. Nah, begitu juga dengan atom. Massa atom sama dengan massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Dan di sini aku udah ada tabel periodik unsur, dan kita coba ambil salah satu unsurnya. Kita ambil aluminium, kita gambar dulu. Dalam tabel periodik unsur, ini adalah lambang atom. Kemudian ini merupakan nomor atom yang menunjukkan jumlah proton dari atom tersebut. Lalu di bawah ini ada nomor massa yang menunjukkan massa dari atom tersebut. Nah, ini yang perlu di notes. Jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Dan untuk menghitung jumlah neutron, kita mengurangkan nomor massa dengan jumlah proton. Nah, berarti untuk aluminium atau Al, kita hitung dulu. Jumlah protonnya kan tadi 13. Berarti jumlah elektronnya juga sama, 13. Nah, sekarang kita hitung jumlah neutronnya. Nomor massanya 26,9 dikurangkan 13, berarti sama dengan 13,9. Nah, ingat tadi untuk proton kan massanya 1 SMA. Dan juga untuk neutron 1 SMA. Lalu untuk elektron, dia beratnya itu adalah 0 SMA. Jadi kita kalikan aja untuk mendapatkan massa atomnya. Ini dikali 1 SMA. Ini untuk elektron dikali 0 SMA. Lalu untuk neutron 1 SMA. Kita peroleh ini 13, 0, dan ini 13,9. Masing-masing satuannya satuan massa atom. Berarti kita perolehlah 26,9 satuan massa atom. Dan itulah dari mana kita peroleh nomor massa ini. Ini adalah penjumlahan dari massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Dan hal yang penting diingat dari konsep proton, elektron, dan neutron adalah nomor atom atau jumlah proton dari suatu atom itu adalah yang paling penting, karena jumlah proton inilah yang menentukan si atom ini unsur apa sih. Jadi misalkan
jumlah protonnya itu 13, maka atom tersebut adalah aluminium. Dan misalkan protonnya ketambahan 1, berarti dia bukan aluminium lagi, tetapi sudah menjadi silikon. Itu juga kalau misalkan ada 13 proton, kemudian protonnya itu bertambah 3 lagi menjadi 16, berarti dia akan menjadi silikon. Begitu konsepnya. Oke, sekarang kita agak mundur dulu ke yang tadi, yang proton jumlahnya sama dengan elektron. Kenapa jumlah proton sama dengan jumlah elektron? Kita paste dulu gambar yang tadi. Untuk proton kan dia bermuatan positif, sedangkan untuk elektron dia muatannya negatif. Jadi misalkan ini proton, ini elektron, positif dengan negatif kan berarti mereka kan saling tarik-menarik karena ada gaya elektromagnetik. Nah, ketika jumlah proton sama dengan jumlah elektron akan membuat suatu keadaan yang seimbang, di mana gaya tarik-menarik ini tuh kayak semakin balance dan itu menstabilkan atom. Jadi, untuk atom dalam keadaan netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Dan mengenai hal ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu di-notes. Kalau misal kalian aware, katakanlah dalam energi ionisasi. Dalam energi ionisasi kan semakin kuat elektron tertarik ke inti, semakin tinggi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tersebut. Atau dalam konteks lain juga. Tapi kenapa selalu disebutkan elektron yang tertarik ke inti? Padahal kan proton muatannya +1, elektron muatannya -1, kenapa mereka tidak bertemu di tengah? Misalkan magnet biasa, kalau negatif bertemu ke positif kan mereka akan bertemu di tengah. Nah, kenapa dalam elektron, proton dan elektron ini nggak ketemu di tengah? Atau mungkin proton yang tertarik ke elektron? Ternyata jawabannya adalah karena proton itu dia menyatu di inti. Jadi dia lebih terkonsentrasi dan hal inilah yang menjadikan dia lebih dominan daripada elektron. Itulah kenapa akan selalu elektron yang tertarik ke proton atau ke inti. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah elektron itu dia nggak akan pernah dekatan misalkan seperti ini di saat di sini masih ada ruang kosong. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena elektron itu kan muatannya sama-sama negatif. Ini negatif, negatif. Jadi mereka kan saling tolak-menolak. Jadi posisinya kan seperti ini berjauhan. Ada di sini satu, di sini satu. So misalkan kita lihat di kulit kedua ada 3 elektron. Posisinya kan seperti ini. Tapi kenapa di dalam atom, proton, dia kan muatannya positif. Dia muatannya positif, tetapi mereka saling berdekatan satu sama lain dan tidak saling tolak-menolak. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena adanya namanya gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat atau biasa juga disebut dalam bahasa Inggrisnya itu strong nuclear force. Dan gaya nuklir kuat ini jauh lebih kuat daripada gaya elektromagnetik. Hal inilah yang menyebabkan proton-proton di dalam inti itu walaupun mereka sama-sama bermuatan positif, mereka tidak saling tolak-menolak, tetapi mereka menyatu di dalam inti. Tetapi untuk gaya nuklir kuat ini sebenarnya ada keterbatasannya, misalkan dalam atom uranium atau atom-atom lain yang ukurannya sangat besar, di mana jumlah protonnya itu semakin banyak, dan ini menyebabkan gaya nuklir kuatnya ini menjadi semacam tidak stabil, dan dalam beberapa case dia bisa dibilang kalah dengan gaya elektromagnetik, dan inilah yang menyebabkan yang namanya peluruhan radioaktif yang mungkin akan kita bahas next time. Dan untuk video mengenai struktur atom cukup segitu dulu. Semoga bermanfaat.